Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke bro, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas racun terbaru lagi dari brand luar negeri. Apalagi kalau brand Seahawk, karena untuk brand luar negeri yang masuk cuma Seahawk aja di The Hobbyist Studio, mamen. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah reel yang termasuk seri terbaru dari Seahawk yang berada di kelas low end mereka, mamen. Tapi sebelum kita mulai untuk bahas, siapkan kopi dulu. Kita ngopi dulu, mamen. Mantap. Oke, jadi langsung aja ya. Sekarang kita akan simak dulu video spesifikasi dan detail-detail dari Seahawk Black Knight 2 yang berikut ini. Dibalut tema warna black glossy berstriping gold, membuat kesan elegan pada reel Seahawk Black Knight 2. Bodi dan rotor terbentuk dari bahan grafit yang pastinya sudah bebas dari resiko korosi. Penguncian handle menggunakan sistem screw-in handle, di mana handle terbuat dari bahan metal dan pada bagian knob menggunakan tipe round knob. Spool terbuat dari bahan metal dengan bibir spool telah berbentuk V-shape untuk memaksimalkan long cast di setiap lemparan umpan. Drag system terdiri dari 3 buah key washer berbahan metal dan 3 buah drag washer berbahan felt, dan untuk max drag mencapai 12 kg. Clicker Seahawk Black Knight menggunakan tipe S-Way atau Advanced Drag Clicker. Gear rasio 5.2:1 akan membuat reel ini nyaman digunakan di berbagai teknik memancing. Dan 6 buah shield ball bearing akan membuat setiap pergerakan rotasi pada reel ini menjadi semakin ringan. Oke bro, jadi sekarang di studio udah ada satu buah reel Seahawk Black Knight 2. Jadi dalam pembelian untuk Seahawk Black Knight 2 ini dikemas di dalam satu buah box standar dari Seahawk bro. Dan di dalamnya ini sudah terdapat yang pasti ada satu buah reel Seahawk Black Knight 2. Kemudian ada spare part cadangan di sini bro. Ada washer, spool washer, dan juga ada clicker wire bro. Kemudian di sini juga kita dapat satu buah skematik untuk reelnya. Nah, dan sudah tidak ada apa-apa lagi dalam boxnya. Dan kemudian dalam pembeliannya kita ditawarkan dengan 7 macam varian reel, mulai dari ukuran 1000, 2000, 3000, 4000, dan loncat ke 6000. Kemudian untuk ukuran 1000-nya itu ada 2 pilihan, itu yang ada di shallow spool dan juga ada di regular spool. Dan untuk 4000-nya itu dia juga ada di 2 pilihan speed bro. Jadi ada yang di power speed di 5.2:1 dan ada di high speed di 6.3:1. Dan untuk yang di tangan saya ini yang ukuran 4000 dengan speed di power speed 5.2:1. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas di ukuran 3000 ini aja bro. Maksud saya di ukuran 4000 ini aja bro. Saya nggak tahu apakah akan ada perbedaan spesifikasi dengan ukuran-ukuran yang lainnya. Pertama-tama kita akan lakukan dulu cek fisik terhadap si reel Seahawk Black Knight 2 ini. Pertama-tama pada bagian bodi untuk reelnya ini menggunakan bahan grafit bro. Dan di sini untuk bahan grafitnya ini terlihat tebal. Nah, untuk reel armnya ini terutama. Jadi kalau saya sih kalau lihat reel itu dari bahan reel armnya ini bro, tebal, kokoh kayak gini. Nah, kemudian untuk tingkat kekokohannya pada saat reelnya ini terpasang pada joran ini, kalau kita bejek-bejek masih ada sedikit pergerakan, tapi ini udah sangat rigid banget bro. Mengingat bahwa ini adalah bahan grafit ya bro ya, bukan bahan metal. Jadi masih wajar kalau ada pergerakan, tapi ini kalau kita bandingkan dengan bahan standar grafit, ini udah sangat rigid banget bro, udah sangat kokoh banget. Kemudian di bagian spool juga menggunakan bahan grafit bro, dan untuk tingkat kekokohannya di sini juga udah cukup baik. Nah, di sini juga ada pergerakan, tetapi ini sudah sangat tergolong kaku bro untuk sebuah bahan grafit bro. Dan untuk spoolnya ini dia udah nol jeda sama sekali, tidak ada jeda lagi bro. Ini bro, saya tekan balik. Tuh, sama sekali tidak ada jeda lagi untuk rotornya ini, menandakan bahwa untuk one way sistemnya itu udah bekerja dengan sangat sempurna sekali bro. Dan untuk sistem one way masih menggunakan switch atau tombol one way yang ada pada bagian lower bodinya. Pada bagian handle menggunakan bahan metal aluminium, dan di sini masih menggunakan handle dengan tipe two piece bro. Nah, kemudian pada bagian knobnya dia menggunakan tipe round knob. Nah,
Untuk round knobnya ini dia menggunakan bahan EVA. Dan untuk EVA yang digunakan ini dia menggunakan density di sekitar 70 bro. Kemudian untuk knobnya ini kalau kita buka ya, kita lihat apakah dia bisa di adjustment atau dia di clamp. Ternyata dia di clamp bro tuh. Jadi kita nggak bisa bongkar pasang untuk knobnya ini bro. Udah mantap di sini dia. Nah kemudian untuk sistem penguncian handle dia menggunakan sistem D2S kalau dari Seahawk-nya bro ya, atau Direct Drive Handle System, atau yang kita kenal dengan sebutan dengan Screw In Handle. Dan untuk lock-nya ini dia belum quick lock, jadi pada saat kita udah padat kayak gini bro, kita masih bisa kunci maju lagi. Jadi saya sarankan buat kalian, kalau kalian putar udah padat, kalian tambahin dikit lagi. Nah udah, jangan diputar lagi karena nanti beresiko bisa merusak gear atau drat yang ada pada bagian drive gear ataupun di bagian handle-nya ini. Dan di sini untuk tingkat kepresisiannya sudah tidak berjeda lagi bro, tidak ada spacer lagi. Di sini sudah sangat presisi sekali untuk penguncian handle-nya ini. Mantap ini bro. Dan untuk handle-nya ini juga dia udah menggunakan sistem interchangeable, jadi kalian bisa pasang handle-nya ini di sebelah kiri railnya, dan juga dia bisa dipasang di sebelah kanan railnya bro. Di bagian spool untuk rail ini tentunya sudah menggunakan spool berbahan metal. Nyaring sekali bro suaranya bro. Dan untuk spoolnya ini pada bagian bibir spoolnya dia udah menggunakan tipe V-shape untuk memaksimalkan lemparan kita pada saat kita mau mencari long cast. Dan untuk tipe spoolnya ini dia menggunakan tipe reguler untuk penampungan benangnya ini. Dan untuk ukurannya saya akan coba ukur. Ini untuk lebarnya itu ada di sekitar 18,8 mm. Ini cukup lebar untuk lebarnya bro, termasuk lebar ini. Dan kemudian untuk kedalaman spoolnya itu kurang lebih ada di sekitar 9,5 mm lah bro. Saya tetap kurangin bro, karena untuk kapasitas tetap kita hitung dari sudut sini. Kalau saya hitungkan dari sisi luar, itu harus dipotong dari bawah V-shape nantinya bro, untuk melihat penuh atau tidaknya. Jadi kalau kita melihat spool ini bro, spooling, jangan langsung kalian padatkan sampai atas itu bro. Jangan, jadi di batas pinggiran, batas V-shape ini. Nah kalau udah sampai situ udah, jangan ditambah lagi, bisa berakibat kusut nanti bro. Nah kemudian kita lanjut lagi. Untuk tutup spool pada rail ini tentunya pasti sudah dilengkapi dengan shield water resistant. Nah ini bro, udah ada shield water resistant. Dan kemudian untuk spoolnya ini juga udah disupport dengan satu bobo bearing support yang cukup jumbo di sini. Dan di sini juga udah ada shieldnya bro, untuk mencegah agar air bisa masuk ke dalam bagian sistem dragnya bro. Mantap ini, paten udah. Kemudian pada bagian bell arm menggunakan bahan metal di sini dengan tipe two piece. Nah masih ada sambungan. Dan untuk bell arm dia menggunakan bahan grafit seperti biasa. Dan untuk bell assembly juga dia menggunakan bahan metal dan sekaligus sebagai rotor balance-nya bro. Nah sekarang kita akan lanjut untuk melakukan tes sederhana aja untuk beberapa mekanisme standar yang dihadirkan oleh si Seahawk Black Knight 2 ini bro. Pertama-tama di bagian rasio untuk reel ini menggunakan rasio berskala 5.2/1. Akan langsung kita cek bro. Kita akan mulai dari sudut sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget untuk rasionya di 5.2/1. Kemudian untuk retrieve reel ini terasa smooth bro. Enak banget untuk retrieve-nya ini. Ini terasa smooth. Cuman di bagian handle-nya ini agak sedikit tak gitu. Mungkin perlu ditambahin ini sih sebenarnya, perlu ditambahin sedikit washer atau seaming biar dia nggak ketek-ketek ini bro. Nah ini dari handle-nya. Tuh. Tapi nggak masalah sih. Is no problemo bro. Dan kalau seandainya kita mau nambah pun nggak bisa karena ini di clamp. Tapi untuk retrieve-nya ini terasa smooth bro, enak. Feel girth-nya pun di sini hampir tidak terasa bro. Getarannya itu hampir tidak terasa, enak banget untuk smooth-nya ini. Nah kemudian untuk perputaran kosongnya di sini pun terasa balance. Untuk putaran rotornya pun terasa balance, enggak godek-godek gini. Udah mantap, pas banget ini. Kemudian di bagian spring guide tentunya dia sudah menggunakan spring guide berbahan metal. Nah ini bro. Dan untuk kinerja bel otomatiknya di sini sudah terasa cukup baik bro. Di sini untuk bel otomatiknya agak terasa sedikit keras, tetapi untuk tendangan balik atau blowbacknya di sini terasa empuk bro. Udah nggak masalah sih, mantap aja. Soalnya saya juga jarang ya, kita juga jarang menggunakan automatic bel arm ini, jarang banget. Dan saya nggak saranin sih buat teman-teman untuk sering-sering pakai automatic bel armnya ini. Pakai manual aja bro, ditutup kayak gini aja, nggak masalah.
Kemudian di bagian line capacity, di sini akan saya bacain. Jika kita menggunakan main line dengan diameter 0,12 mm itu masuk 289 meter, 0,15 mm itu masuk 213 meter, dan 0,20 mm itu masuk 170 meter. Nah, di sini saya berhasil masukkan PE dengan diameter 0,28 mm atau setara dengan PE3 bro, sepanjang 200 meter pas ke reel Seahawk Black Knight 2 berukuran 4000 ini bro. Dan di sini untuk hasil spoolingnya di sini sangat rata banget, tidak ada penumpukan, dan untuk hasil lilitan main lainnya pun di sini terlihat cukup rapi bro. Pada bagian clicker dia menggunakan tipe SW atau Advanced Drag Clicker, dan di sini untuk clicker wire yang digunakan menggunakan clicker wire berbentuk bulat bro. Kemudian untuk housing clickernya dia menggunakan bahan seng yang dipasang di bagian dasar spoolnya. Dan untuk clickernya ini, untuk kinerjanya pada saat kosong kita putar kayak gini bro. Nah, ini terasanya agak sedikit padat bro. Jadi dia agak berasa banget untuk tekanan dari clicker wire-nya itu. Jadi saya sarankan buat teman-teman semua agar tidak sering-sering mainin clickernya ini, karena masih ada risiko patah. Tetapi untuk efek sampingnya yang dihasilkan adalah untuk suara clickernya itu sangat nyaring banget bro, loudness banget di telinga. Jadi kalau saya kasih nilai dari 1 sampai 10, saya bisa kasih nilai 8 untuk suara clickernya. Kita dengar dulu untuk suara clicker dari Seahawk Black Knight 2 ini. Pada bagian line roller menggunakan bahan brass, dan di dasarnya ini udah terdapat satu buah ball bearing sebagai support perputaran line rollernya. Dan untuk line rollernya ini sudah saya cek untuk pergerakan main line lambat, cepat, ataupun tersendat-sendat. Untuk line rollernya ini sudah memberikan reaksi yang sangat baik. Kemudian untuk reel ini tentunya ini juga udah menggunakan beberapa sistem pertahanan air atau shield water resistant, atau kalau dari Seahawk-nya itu disebut dengan Hydro Guard 4. Nah, untuk pertahanan airnya itu ada di 4 titik bro. Pertama-tama ada pada bagian tutup spoolnya. Kemudian di sini pada bagian dasar spool juga sudah terdapat satu buah shield. Nah, jadi di sini untuk spoolnya ini, terutama di bagian drag sistemnya udah tertutup dari atas, dan dari bawah pun udah tercover bro. Jadi bagian drag sistemnya sudah lebih aman terhadap resiko masuk air. Kemudian di bagian rotor nut di sini juga ada shield water resistant bro. Nah, kemudian di bagian handle sambungannya dan juga pada bagian AC cap-nya juga sudah terdapat satu buah shield water resistant. Untuk berat Seahawk Black Knight berukuran 4000 adalah 284 gram. Nah, jadi untuk si Seahawk Black Knight 2 ini kalau kalian tanya ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Yang pertama itu untuk di kelas turnamen seperti bermain Galatama, Kolaman, Nyimas, Harian itu pasti cocok banget. Kemudian bermain casting, kemudian selain daripada itu bermain jigging, light jigging, kemudian untuk pasiran, dasaran, rock fishing, bottom, semua bisa lah masuk semua bro. Dan kemudian untuk PE yang cocok di ukuran 4000 ini kalian bisa gunakan PE mulai dari ukuran PE 1, 2, 3, 4 masih cocok banget. Kemudian untuk joran kalian bisa gunakan joran mulai dari ukuran PE 13 hingga ke PE 35, itu masih cocok banget. Kemudian untuk spotnya itu fresh water, salt water itu sudah mendukung, yang pasti dengan perawatan yang baik bro. Oke. Jadi untuk si Seahawk Black Knight 2 ini dibanderol di range harga kurang lebih di sekitar 300-an ribu. Dan untuk link pembelian kalau kalian mau beli kalian bisa cek aja langsung ke toko online-nya Hobby Sport, atau kalau kalian malas kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ udah ada untuk link pembeliannya, ataupun di video ini juga ada untuk link pembeliannya. Oke. Jadi sampai di sini dulu lah untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan bantu saya share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap tidak lupa, salam satu hobi dalam lensa.